kajian kita fikih ya. Insya Allah begini, minggu depan kita ngaji fikih, jadi selang-seling aja ya, selang-seling aja. Sekarang hikayah, besok fikih, gitu aja selang-seling. Biar fikihnya udah lama, udah kita ulang-ulang lah apa fikihnya. Hikayah ini penting kita pelajari karena ini menyangkut tentang bagaimana ini bisa memotivasi ibadah kita supaya giroh ibadah. Kitab ini bernama Kitab Al-Hikayatul Ajibah, yang kalau diartikan itu hikayat-hikayat atau kisah-kisah al-ajibah yang ajib. Ajib itu yang mengagumkan, yang luar biasa. Kitab ini disusun oleh Kiai Haji Ahmad Yasin bin Ashmuni, orang Kediri, dari Petuk Semen, Kediri. Ini ada orang Kediri nggak di sini? Nggak ada. Wonogiri ada. Ini dari Petuk Semen, Kediri. Beliau ini pengasuh pesantren Putra Putri Madrasah Spesial Fikih Hidayatul Tulah. Nah, kitab ini sebetulnya disusun oleh beliau mengambil dari kitab An-Nawadir. An-Nawadir ini kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Jadi nama kitab aslinya An-Nawadir, hanya saja sama Kiai Ahmad Yasin bin Ashmuni disusun kembali, dikutip lah, katakan begitu, dikutip, kemudian diberi nama Kitab Al-Hikayatul Ajibah, kisah-kisah yang mengagumkan. Di antara isinya, kata penyusun kitab ini, waratabtul baba min fadlil basmalah. Aku urutkan babnya yang pertama tentang fadlul basmalah, keutamaan bismillah, kemudian keutamaan bangun berdiri untuk sholat malam atau sholat siang, dan seterusnya. Ini banyak ya, ini banyak. Kitab ini saya kaji tahun 2001. Itu saya baru kelas 2 aliyah atau 2 SMA, masih unyu-unyu. Kitab ini murah banget, saat itu saya beli 3.000. Tahun 2001 3.000 itu ada mereknya. Saya kaji di bulan Ramadan tanggal 16 November 2001. Nama pemiliknya Muhammad Iqbal SP5. SP5 ini nama kamar, karena tahun 2001 itu di Tebuireng santrinya sampai 3.000. Sampai saya juga banyaknya nggak kenal ya, saking banyaknya santri. Tapi keciri, kalau santri Tebuireng, pokoknya kalau dia keluar pasti yang dicari warung kopi. Wah, pokoknya kopi, rokok. Santri udah kayak bebas, lepas dari penjara. Jadi kitab ini ngaji pasaran dulu di bulan Ramadan tahun 2001. Ini nama Muhammad Iqbal banyak saat itu, jadi saya kasih kode nama kamar. Namanya SP05. Ini di lantai 2, di tengah kamar saya. Kamar MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Di bawahnya Salafi, kamar anak-anak Salafi.
Jadi ini kitab udah cukup lama ya. Cuman karena jarang dibuka, saya juga udah lupa isinya ini. Jadi juga ada yang bolong. Saya waktu itu nggak ikut ngaji. Ada beberapa bab yang nggak kecoret. Tapi selebihnya alhamdulillah keisi ya. Karena tulisan saya waktu itu masih berantakan. Ya sekarang juga berantakan. Maksudnya namanya masih sekolah, jadi tulisannya belum serapi sekarang. Ya, jadi insya Allah nanti kita baca dan minggu depannya baru kita ngaji fikih, ya biar fikihnya nggak hilang. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu fi fadlil basmalah. Hikayat atau cerita menjelaskan di dalam keutamaan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini adalah ayat Quran yang kita baca setiap kita melakukan kebaikan. Karena kata Nabi, wa kullu mri'in dzibali la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Setiap perbuatan yang baik, yang bagus, yang ada nilai kebaikannya, jika tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu dianggap terputus dari rahmat Allah. Jadi mau tidak mau, sadar tidak sadar, harus kita akui bahwa keberhasilan kita dalam melakukan aktivitas itu tidak lain karena kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan melafalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang kita lakukan, kecuali hal-hal yang memang dilarang seperti mencuri, ya jangan pakai bismillah. Ini bukan berarti nyuruh mencuri, bukan. Artinya ketika maksiat kita awali dengan bismillah, maka ini satu pelecehan, penistaan, dan tentu bukan dapat pahala, malah mendapat dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia diceritakan, dihikayahkan, anna imro'atan, bahwasanya ada seorang perempuan, kanat laha zaujun munafiqun, yang memiliki zauj. Zauj itu bojo ya, suami. Munafiqun yang munafik, atau di sini sebetulnya cenderung kepada suami yang jahat. Suami yang jahat, karakternya jahat terhadap istrinya, tidak memperlakukan istrinya dengan ma'ruf, dengan baik. Wa kanat, dan adapun perempuan tersebut, taqulu ala kulli syai'in, dia selalu mengucapkan atas segala sesuatu, min qaulin, baik itu ucapannya, au fi'lin atau perbuatan, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ini ada seorang perempuan, istri ya, ada istri yang setiap kali berucap atau mau memulai aktivitas, dia selalu mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bis ngopi kayaknya. Sama kayak ibu Nurul Hikmah. Kalau mau goreng tempe, mau bikin sambal ya, udah bikin sambal, baca Bismillah dulu. Mau nulis, mau presentasi, mau apa saja, biasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faqala zawjuha, maka berkata siapa suaminya si perempuan ini, la'af'alanna, sungguh aku akan membuat ma uhjiluha bihi, aku akan melakukan atau membuat membuat malu atau yang sifatnya mengecewakan. Kata suaminya, dia mau ngerjain lah, katakan gitu, mau ngerjain istrinya. Fadafa'a, maka memberikan siapa si suami, ilaiha, kepada si istri, suratan. Suratan itu kalau bahasa kita sekarang itu dompet ya. Suratan itu kantong duit ya, yang terbuat dari kulit. Jadi kalau orang dulu itu ya tas gitu ya, dompetnya dari kulit domba, kulit kelinci, kulit macan. Kalau kita mah dompet. Jadi ini si suami ini mau ngerjain istrinya dengan diberi kantong uang. Wa qala laha, berkatalah sesuami ini kepada istrinya, ihfaziha. Kalau bahasa kita mah, Bun, ini duit, jaga ya, jangan boros-boros banget. Begitu ya kalau mau sama istri. Ini jaga, pokoknya ini simpan. Fawadu'atha fi mahallin, maka si istri ini kemudian meletakkan surah ini fi mahallin, di suatu tempat, wa ghatthatha, dan kemudian dia menutupinya. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin berangkas kali ya, berangkas atau ya ditaruh di kayak di box gitu, kemudian ditutup. Pokoknya rapi. Faghafalaha, maka si laki suaminya ini mulai merekayasa, mulai membuat lupa si istrinya, merekayasanya. Wa akhadha surata, dengan cara si suami ini mengambil surah tadi itu, kantong duit, udah disimpan sama istrinya, kemudian besoknya diambil, kira-kira begitu. Wa akhadha ma fiha, kemudian si suami ini mengambil ma fiha, sesuatu yang ada di dalam surah tadi, ya, uang itu. Waromaha, dan kemudian dia buang, dilemparkannya surahnya itu di fibirin fidarihi, di sumur yang ada di dalam rumah. Jadi surah nih, kantong duitnya dikeluarkan, uangnya diambil, kemudian kantongnya dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur. Masuk Mas Jenal? Masih lega banget ya. Ibu-ibu lagi pada dapat ya. Nggak apa-apa, Bu, dapat juga, masuk aja. Ini bukan masjid, ini kan langgar, ya kan? Musola itu langgar. Artinya sesuatu yang dilarang di masjid boleh dilanggar. Ya, makanya disebut langgar.
Di orang junub, orang haid di masjid nggak boleh masuk. Tapi di musola dilanggar, boleh artinya. Apa? Jadi kalau mau lagi dapat atau enggak masuk aja. Apalagi yang laki yang nggak pernah dapat, jangan di luar. Iya, ini bukannya apa. Saya lanjutkan. Jadi ketika surah itu diambil, dalamnya diambil sama si suami ini mau ngerjain istri, kemudian kantongnya dibuang ke sumur. Cuma tolabaha minha. Kemudian si suami ini mencari-carinya, seakan-akan berpura-pura, mencari-carinya kantong tadi kepada istrinya. Kalau bahasa kita mungkin, Bun, uangnya kemarin mana? Sini. Kan begitu kira-kira. Fajaat sila mahaliha, maka datanglah si istri ini fi mahaliha, ke tempat penyimpanannya. Katakan ke box itu, simpannya misalnya di lantai 3. Datang dia ngambil semua. Waqalat, kemudian si istri itu mengucapkan bismillah. Nah, saat si istri mengucapkan kalimat bismillah, fa'amarallahu, maka merintahkan siapa Allah Ta'ala Jibril, malaikat Jibril, ayat zila sari'an, untuk turun dengan cepat. Nggak tahu nih apa posisinya, turun dari langit ke bumi atau disuruh turun ke sumur. Wa yu'ida surata, dan mengembalikan surah yang tadi dibuang itu, ila makaniha, ke tempatnya, ke kotak ini. Fawadoat siadaha, fawadoat, maka meletakkan si perempuan ini, si istri ini, yadaha, tangannya. Jadi boxnya masih dalam kondisi tertutup. Ketika tangannya diletakkan mau ngambil, itu dia baca bismillah. Kemudian fawajadatha, maka menjumpai atau menemukan si perempuan, si istri ini akan surah kama wadoatha, sebagaimana waktu dia ini taruh gitu. Jadi diambil, dia dapat seperti yang dia taruh, utuh gitu. Paham ya? Utuh. Jadi nggak ada yang berkurang sedikit pun. Fata'ajjaba zawjuha, fata'ajjaba, maka heran siapa zawjuha, suaminya si istri tadi, wataba, dan bertobat si suami, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi heran nih si suami. Kalau bahasa kita, lah kan duit gue udah ambil, kok bisa ada lagi? Gitu. Keagungan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini banyak. Kalau kita lihat di dalam kitab Tartibul Qaul Al-Hafiz, dulu pernah saya baca juga di sini tentang keutamaan kalimat basmalah. Itu banyak sekali keutamaannya, termasuk juga setan itu meleleh, katanya. Kalau kata Nabi ya, setan itu meleleh bagaikan timah. Kata Nabi, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitanu kama yazubul rasos ala nar. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, melainkan setan itu meleleh
Ngerti meleleh nggak? Pernah makan es? Nah, gitu. Lumer. Kalau bahasa Bang Dayat mah cair. Itu namanya meleleh. Ya. Kama yazubur rosos seperti melelehnya timah alam nari di atas api. Jadi timah itu kalau kena api meleleh. Jadi kalau ada yang kesurupan bacain bismillah, insya Allah. Ini keagungan basmalah. Bismillahnya mulia sekali, tapi kan tergantung siapa yang mengucapkan. Ya, Pak Haji ya. Nah, mungkin model kayak kita sekali, dua kali, belum mempan ya. Jadi harus berkali-kali sampai betul-betul manjur. Seperti itu. Jadi apa saja yang mengandung positif ya, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau berwudu, mau sholat, mau nulis, mau baca, mau minum ya, minum baca Bismillah. Lupa lagi makan, ingat-ingat udah tinggal sesuap. Masih dianjurkan baca Bismillah ya, masih dianjurkan. Gimana tuh kalau kita lupa? Baca Bismillahnya, Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Bismillah dengan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita ingat tuh udah nasi tinggal sesuap beriman Bismillah, saking laparnya. Keutamaan Bismillah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah titik ya, titik. Ini kisah kedua, masih tentang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ukiya diceritakan, dihikayatkan anna Yahudian, bahwasanya orang Yahudi laki-laki, asyika itu suka, demen banget, kasmaran. Imro'atan Yahudiyatan, seorang perempuan yang Yahudi juga, sama-sama Yahudi, artinya bukan Muslim. Yang laki-laki demen sama perempuan Yahudi, cocok nih, sama-sama Yahudi. Asal jangan laki-lakinya Muslim, tapi masih boleh sebetulnya. Yang penting jangan perempuan. Fasoro, maka jadilah si Yahudi ini kal majnuni, seperti orang gila. Kal majnun itu gendang ya, edan. Ya, orang lagi kasmaran ya. Maka tingkahnya seperti orang gila. Fiha, terhadap si perempuan Yahudi. Wala yahna'u bito'amin, dan tidaklah si Yahudi itu merasa enak bito'amin dengan makan, wala syarabin, dan minum. Makan gak enak, minum gak enak, mungkin tidur juga kan, tapi tidur mah gak disebut di sini. Ini orang Yahudi gak bedanya dengan kita. Ketika lagi suka sama orang, maka kalma jenuh, kayak bocah belum kayak orang gila lagi, makan gak enak, tidur gak enak. Fadhahaba ila Athail Akbar, maka datanglah si Yahudi ini kepada Imam Atha al-Akbar, Imam Atha yang besar karomahnya. Wasa'alahu, dan bertanyalah si Yahudi ini kepada Imam Atha an halihi, akan keadaannya. Misalnya datang ke psikolog lah, cuma kan dulu mungkin gak ada psikolog, adanya ulama. Datanglah ke ulama, ya kan ulama
Emang mestinya serba bisa ya. Abadi kudu bisa. Dan zaman dulu itu ulama-ulama besar itu multi talent, multifungsi. Kalau kata orang Patra itu serbaguna. Datang dia ke Imam Atha wasa'alahu an halihi untuk menanyakan keadaannya. Kalau bahasa kita mah, Tuan, saya ini normal gak sih? Iya. Saya ini normal apa enggak sih? Kok makan gak enak, tidur gak nyenyak, gitu kira-kiranya. Fakatabalahu ata'un, fakataba maka menulis lahu bagi si Yahudi ini siapa ata'un Imam Atha al-basmalata kalimat bismillahirrahmanirrahim fi kagidin di kertas. Nah, Imam Atha mungkin tahu ini mengobati ini, ditulis bismillah, kemudian qala berkata Imam Atha lahu kepada si Yahudi ibtala'a hadhi, kata Imam Atha ibtala. Kalau di sini sih bahasanya menelan, muntal ya, muntal. Iya, hadiin untal makan kertas yang udah ditulis di kalimat bismillah. Kemudian Imam Atha bilang begini, fala'allallahu ta'ala yuslika anha. Fala'allahu, semoga Allah ta'ala yuslika, melupakanmu, anha, dari perempuan Yahudi. Ini mudah-mudahan ini kamu makan, gitu ya. Mudah-mudahan Allah bikin kamu lupa, jadi nggak keingetan mulu. Kan repot kalau ingatan mulu. Lagi sholat ingat. Orang lain kasmaran cerita. Wa yarzuquka, dan semoga Allah merezekikan kamu, memberi kamu rezeki biha, dengan perempuan itu. Jadi seakan-akan mudah-mudahan Allah melupakan kamu dari dia, artinya biar enggak membayang-bayangi terus, dan mudah-mudahan Allah menjadikan dia ini rezeki bagi kamu. Kalau kamu memang jodoh, mudah-mudahan dia jadi jodoh kamu. Falamma ibtala'aha, maka tatkala si Yahudi ini menelan kalimat basmalah tadi, qala, dia berkata, ya Atha, wahai Imam Atha, qad wajadtu halawatal iman, sungguh aku telah mendapatkan halawah, manisnya iman. Manjur banget ya, habis dikasih catatan yang ada kalimat basmalahnya. Kemudian ini kan kayak suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, Ratu Bilqis, kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah si Yahudi ini memakan kertas yang sudah ada tulisan Bismillah itu dari Imam Atha, dia bilang qad wajadtu halawatal iman, wahai Imam Atha, sungguh aku telah mendapatkan manisnya iman. Wa zahara fi qalbi nur, wa zahara, dan telah nampak, fi qalbi, di dalam hatiku, an-nurun, cahaya. Ini canggih sekali ya. Habis nguntal kertas langsung berasa mendapatkan manisnya, lezatnya iman, dan nampak di dalam hatinya cahaya. Wa nasitu tilkal mar'ah, dan aku sudah melupakan perempuan itu. Jadi ngadu nih, reaksi dari itu. Dan saya sudah melupakan perempuan itu. Wah, ini mantap sekali ya. Ada yang lagi kasparan ya? Ntar saya tulisin. Sering kita praktekin ini.
Fa'arid alayyal islam, kata orang Yahudi ini, dia bilang begini, fa'arid alayya al-islam, fa'arid, wahai Imam Atha, tawarkan alayya kepada saya al-islam, akan agama Islam. Ini rupanya dia tertarik pengen masuk Islam. Fa'aradha, maka menawarkan alaihi kepada si Yahudi, fa'aradha, maka menawarkan siapa Imam Atha alaihi kepada si Yahudi al-Islam, akan agama Islam. Udah, kalau begitu kamu masuk Islam saja. Fa'aslama, maka masuk Islam siapa si Yahudi tadi, bibarakatil basmalati, sebab keberkahan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya masuk gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Fasami'at, maka mendengar siapa tilkal mar'atu, perempuan itu, bi-islamihi, akan keislaman si Yahudi. Nih, perempuan yang tadi digandrungi itu, perempuan yang dia suka itu, dengar tahu akan kabar kalau laki-laki yang suka sama dia masuk Islam. Faja'at, maka mendatangi siapa perempuan Yahudi ila Athain, kepada Imam Atha. Datang juga ke Imam Atha. Wa qalat lahu, dan berkatalah si perempuan Yahudi itu terhadap Imam Atha, kata si perempuan Yahudi bilang begini, ya Imam al-Muslimin, wahai imamnya orang-orang Islam, anal mar'atal lati dzakar halaka, kata si perempuan ini, saya adalah perempuan allati dzakar halaka, yang disebutkan kepadamu, yang sudah diceritakan kepadamu al-Yahudu, oleh si laki-laki Yahudi tadi yang masuk Islam. Saya ini perempuan yang kemarin itu udah diceritakan ke Tuhan oleh si Yahudi yang masuk Islam itu. Ngaku dia. Jadi dia nih demen banget sama saya gitu. Kalau nggak sakit aja. Tuhan, saya ini perempuan yang didemenin sama si Yahudi yang udah masuk Islam. Wa inni ra'aitul barihah, dan sesungguhnya aku ra'aitu, melihat, al-barihata, tadi malam, maksudnya mimpi, bimanami, di dalam tidurku, annahu, bahwasanya, atani atin, telah mendatangiku seseorang, wa qala li, dan berkata orang itu, li, kepada saya, in aradti, jika kamu ingin antanzuri, melihat, mawdi'aki, tempatmu, fil jannati, di dalam surga, fadhabi ila Athain, maka pergilah kamu kepada Imam Atha. Jadi si perempuan ini bisa sampai kepada Imam Atha. Pertama, dia mendengar bahwa laki-laki yang suka sama dia masuk Islam kepada Imam Atha. Dia ini mimpi, di dalam mimpinya itu dia bertemu seseorang yang bilang begini nih, kata orang yang di dalam mimpinya itu, perempuan, in arati antan suri mawdi'aki fil jannah fadhabi ila Allah. Kalau kamu mau melihat tempat kamu di dalam surga, idhab ila Atha, pergi kepada Imam Atha, nanya. Kata orang yang ada di dalam mimpinya. Ini yang menyebabkan, yang menjadi wasilah si perempuan akhirnya mendatangi Imam Atha. Fa innahu, maka sungguhnya Imam Atha, yuriki,
akan memberitahu kepadamu iyahu akan tempatmu, akan tempatnya. Wa inni qad ataitu ilaika, kata si perempuan, wa ini dan bahwasanya aku qad ataitu ilaika, sungguh aku telah mendatangimu wahai Imam Atha. Faqul, maka ucapkan li kepada saya, ainal jannah, di mana surga? Dia kan belum masuk Islam ya, tapi dia juga tahu surga neraka. Karena wasiat dari orang yang di dalam mimpinya itu seperti itu, dia datang kepada Imam Atha kemudian bertanya, ainal jannah, di mana surga? Ini paham gak? Faqala laha Athaun, maka berkatalah Imam Atha kepada si perempuan ini, in aradtil jannah, jika kamu ingin surga, falaiki, maka wajib atas kamu, awalan yang pertama, antak tahi, kamu membukanya, babaha akan pintunya surga. Kata Imam Atha, kalau kamu nanya surga, kamu mau surga, maka wajib bagi kamu yang pertama, kamu harus bisa membuka pintunya. Kata Imam Atha begitu sama si perempuan. Summa tadkhulina ilaiha, kemudian kamu masuk ke dalamnya. Tuh, syaratnya kamu harus bisa buka pintunya dulu, kemudian kamu bisa masuk ke dalamnya. Faqalat lahu kaifa aftahu babaha. Faqalat, maka berkata si perempuan Yahudi ini lahu kepada Imam Atha, kaifa aftahu babaha, bagaimana saya bisa membuka pintunya? Emang bagaimana saya bisa membuka pintunya? Qala, maka berkatalah Imam Atha, quli, ucapkanlah olehmu, bismillahirrahmanirrahim. Disuruh baca bismillahirrahmanirrahim. Faqalat ha, maka mengucapkan siapa perempuan tersebut akan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Summa qalat, kemudian perempuan itu berkata, ya Atha, wahai Imam Atha, qad wajadtu fi qalbi nuran, sungguh aku telah mendapatkan fi qalbi, di dalam hatiku, nuran, cahaya. Keren juga nih ya, orang Yahudi baca sekali bismillah, langsung hatinya padam, hidayah masuk. Ini kata si perempuan, habis mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, dia bilang, qad wajadtu fil qalbi nuran, sungguh telah aku dapatkan di dalam hatiku nuran, cahaya. Wa ra'aitu malakutallah, bahkan aku melihat malakutallah, kerajaan Allah. Aku seakan-akan melihat singgasana Allah, kerajaan Allah. Fa'arid alayyal Islam, maka tawarkanlah kepada saya akan agama sama kayak tadi yang laki-laki itu. Fa'aradahu alaiha, maka Imam Atha menawarkan agama Islam alaiha kepada si perempuan tadi. Fa'aslamat, maka masuk Islamlah si perempuan Yahudi ini, bibarkatil basmalati, sebab keberkahan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dua-duanya akhirnya masuk Islam. Gegara apa? Bibarkatil basmalah, sebab keberkahan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi. Summa adat, kemudian pulang, boleh Summa adat, kemudian kembali pulang siapa perempuan Yahudi, udah gak Yahudi ini, udah muslim, dan muslimah. Si perempuan ini ila baitiha, ke rumahnya, panamat mau ke turu sare,
Panamat maka tidur si perempuan ini tilkal lailah pada malam itu, faro'at fi manamiha maka dia melihat di dalam tidurnya, annaha bahwasanya dia si perempuan ini dakhalatil jannata masuk surga. Pulang dari rumah Imam Atha, kemudian malamnya dia tidur mimpinya seakan-akan dia masuk surga. Waro'at dan dia melihat kusuroha, kusur itu gedung-gedung surga, gedung-gedung surga. Wa kubbaba, kubah, jadi gedung-gedung di surga itu pakai kubah, ya, ada kubahnya, kayak kita di atas ada kubah, semacam gitu, atau pilar gitu ya, yang menyanggah kubah. Fiha di dalam surga kubbatun maktubun, ada kubah maktubun yang tertulis alaiha di atas kubah, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kayak ini nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini yang dilihat oleh Nabi Adam ketika Nabi Adam kan memang gak dari bayi ya. Kalau kita dari bayi, Nabi Adam tuh dibikin langsung oleh tangan Allah seakan-akan begitu. Langsung dewasa, ditiupkan ruh, itu kan ruhnya muter-muter. Kemudian pas sudah semuanya terisi dengan ruh, Nabi Adam sadar dan kuncak-kuncak mata dan lihat di dinding surga itu, ya di kubah ini, dia lihat ada nama Allah dan nama Muhammad bergandengan. Ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Adam itu pas taubat dari kesalahannya baru disebut tuh, ini pasti bukan orang sembarangan nih, namanya aja bergandengan dengan nama Tuhan. Saya bertobat kepada Allah dengan nama Muhammad yang ada di samping nama Tuhan. Baru diterima taubat Nabi Adam. Keren ya Nabi Muhammad tuh. Orangnya udah ada belum? Belum ada. Sosoknya belum ada, tapi nurnya sudah ada. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan adanya alam semesta ini dan seisinya karena adanya Nabi Muhammad. Gak ada Nabi Muhammad, gak ada alam ini, tentu gak akan ada kita, gak ada kehidupan. Luar biasa junjungan kita ya. Nah di kubah itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqaratu dzalika, maka aku membacanya kalimat itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa idzan, dan tiba-tiba bimunadin, berjumpalah si perempuan itu munadin terhadap orang yang manggil-manggil. Jadi munadin itu artinya orang yang manggil-manggil. Yaqulu, dia berkata, ya ayatul qari'ah, wahai orang yang membaca. Kata orang yang manggil-manggil bilang dulu, ya ayatul qari'ah, wahai orang yang membaca, kadzalika qad a'taqillah, kadzalika demikianlah, qad a'taqillah, sungguh telah memberikan kepadamu siapa Allah, jami'a ma qara'tihi, semua dari apa yang sudah kamu baca. Maksudnya keutamaan dari yang dibaca apa? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itulah Allah memberikan kepadamu dari semua apa yang kamu baca. Fantabahat, maka bangun siapa si perempuan tadi. Fantabahat al-mar'atu, maka bangun al-mar'ah perempuan tadi. Waqalat, dan dia berkata,
perempuannya ini kan tuh ngimpi ya. Pas dia bangun dia bilang, ilahi kuntu dakhaltul jannah. Ilahi wahai Tuhanku, kuntu dakhaltul jannah. Sungguh aku telah masuk surga. Fa akhrajtani, maka kau keluarkan aku minha dari surga. Ini kata si perempuan ini. Pas bangun dia langsung bilang, ilahi kuntu dakhaltul jannah. Tuhan, saya ini sudah masuk surga. Fa akhrajtani minha. Lalu kamu mengeluarkan saya dari surga. Kemudian si perempuan habis ngomong begitu, dia doa begini, doa dia, Allahumma ya Allah, akhrijni min hammid dunya bi qudratika. Ini doanya yang pendek sekali. Dia bilang, Allahumma ya Allah, akhrijni, keluarkan saya, min hammid dunya, dari kesumpekan, kesusahan dunia, biqudratika, dengan kuasa. Orang kalau minta dikeluarkan dari dunia maksudnya mati. Ini bahasa yang halus ya. Allahumma akhrijni min hammid dunya biqudratika. Ya Allah, keluarkan aku daripada kesusahan hidup di dunia biqudratika, dengan kuasamu. Falamma faragat, maka tatkala rampung selesai berdoa, min du'aiha, dari doanya si perempuan, saqatat daruha alaiha. Saqatat itu artinya tiba, kalau rumah itu ambruk. Saqatat, maka ambruk apa daruha, rumah si perempuan, alaiha, menimpa kepada si perempuan. Emang mintanya begitu. Famatat, maka matilah seorang si perempuan ini, syahidatan, sebagai syahidah. Mati syahid, karena di antara tanda mati syahid itu selain orang yang memang gugur di medan perang, di medan laga, ada syahid dunia, orang yang mati kelelep, syahid dunia. Kalau orang kena tombak mati lagi perang membela agama, kan syahidnya dunia akhirat ya. Orang mati melahirkan, orang mati gegara sakit perut, orang mati keruntuhan rumah, ketimbun rumah, itu orang mati kebakar, rumahnya kobong, gosong. Insya Allah semuanya itu yang saya sebutkan tadi syahid dunia, mati dalam keadaan syahid. Nah, si perempuan ini habis berdoa, tiba-tiba rumahnya ambruk, matilah dia. Farahimahullahu, maka mengasihi atau menyayangi siapa Allah akan perempuan itu, bibarakati bismillahirrahmanirrahim, dengan sebab keberkahan kalimat bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, dua kisah tentang fadilah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Intinya, apa saja kegiatan yang positif, yang bagus, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, itu kalau di kitab Tandul Qaul, di antara keutamaan basmalah, asal mau duduk baca bismillah plus selawat. Itu diantara salah satu hikmahnya. Biasanya kan begini, kita kalau lagi kumpul nih sama orang, kita pulang kan dirasani ya, diomongin ya, diomongin. Nah, itu kalau kita duduk bismillah sambil baca selawat, itu malaikat jaga nih orang ini setelah kita pergi, nggak di situ, dijaga mulutnya, dia nggak ngomongin kita, nggak mau ngomongin kita. Kalau itu diamalin, duduk, kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, kita biasanya kalau pulang habis nongkrong, yang di situ tuh ngomongin kita tuh, karena teman kita dewek.
Kadang-kadang suka begitu ya. Yang ngomongin tuh ya bisa yang baik, bisa yang buruk. Kalau yang bagus sih nggak jadi masalah. Kadang ya. Seperti itu keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, hal-hal yang positif kita awali dengan selalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.